Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Revi Susanto, NIM 1910101070044. Kode kelas 06 SIDE 001. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yasir Mubarok SS MHUM selaku dosen pengampu analisis wacana yang telah memberikan tugas terkait analisis wacana dan contoh apa itu analisis wacana. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu analisis wacana? Ya, pasti tahu dong. Analisis wacana atau discourse analysis adalah cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks, baik secara tekstual maupun kontekstual, sehingga makna digali. Sebuah teks atau pesan komunikasi tidak hanya dilihat dari teks yang sudah jelas tertulis semata, lebih dari itu. Nah, menurut pandangan dari Stubbs, analisis wacana adalah merupakan salah satu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Stubbs juga mengatakan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur. Selain itu, Cook juga berpendapat bahwa analisis wacana merupakan kajian yang membahas tentang wacana, dan sedangkan wacana merupakan bahasa yang digunakan berkomunikasi. Nah, dan pengertian analisis wacana secara konseptual adalah merujuk kepada upaya pengkajian, pengaturan bahasa atau kalimat, pengkajian satuan kebahasaan yang lebih luas. Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dan dalam komunikasi. Dan berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa analisis wacana adalah cara atau metode yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan menurut pandangan analisis wacana, meskipun ada generasi yang besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau memakai bahasa. Adalah 3 pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Yang pertama diwakili oleh kaum positivisme empiris. Oleh penganut ini, bahasa dilihat dari jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Dalam kaitan dengan analisis wacana, konsekuensinya logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataan, sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut yang kaidah sintaksis dan semantik. Oleh karena itu, tata bahasa kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme empiris tentang wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran ketik benaran menurut sintaksis dan semantik. Dan yang kedua, pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme atau positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini seperti dikatakan A.S. Hikam, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap
maksud-maksud tertentu dari dalam setiap wacana. Dan oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya mengungkapkan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengungkapkan suatu pernyataan. Dan yang ketiga, pandangan ketiga disebut pandangan kritis. Baik, selanjutnya konsep wacana. Yang pertama, rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain membentuk kesatuan. Yang kedua, satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikasi satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat. Yang kedua, frasa, kata, dan bunyi. Rangkaian bunyi berbentuk kata, rangkaian kata membentuk frasa, rangkaian frasa membentuk klausa, rangkaian klausa berbentuk kalimat, rangkaian kalimat berbentuk wacana. Semuanya itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa dalam komunikasi baik lisan maupun tulis. Menggunakan bahasa dalam berupa iklan, berita, drama, diskusi, debat, surat, makalah, dan lain-lain. Dan yang keempat, wacana belum bisa dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Wujud wacana adalah teks. Dan yang kelima, teks menunjuk pada wujud konkret penggunaan bahasa yang berupa untaian kalimat yang menggambarkan proposisi tertentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan apa pengertian mengenai analisis wacana dan contohnya. Baik, sekian, terima kasih.